Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai jamur Malassezia furfur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yakni Nurul Hafizah Salsabila Storus dengan NIM 211501019. Saya sendiri, Gracelyn Tanaka dengan NIM 211501041. Natasha Esterina Sastia Pakpahan dengan NIM 211501052. Dan Ahmad Faiz Habibi dengan NIM 211501065. Berikut, saya mulai presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 6 hal, yakni struktur, klasifikasi, modifikasi, patogenisitas, terapi pengobatan, dan kesimpulan. Definisi itu sendiri adalah spesies jamur lipofili yang menyerupai khamir yang terdapat pada kulit manusia sebagai patogen oportunistik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti ketombe, panu, dermatitis seboroid. Malassezia furfur menyerupai bentuk dimorfik saat menginvasi jaringan berbentuk seperti ragi atau yeast-like. Tetapi jika hidup di medium kultur akan membentuk miselium. Jamur ini juga merupakan bagian dari salah satu flora normal dari manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Faiz. Struktur jamur Malassezia furfur. Jadi pada umumnya bentuk sel dari Malassezia furfur ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel yang berbentuk orbikular dan sel yang berbentuk oval. Bentuk sel tersebut dapat dipengaruhi oleh medianya. Jika medianya berbeda, dapat juga menunjukkan bentuk sel yang berbeda pula. Perbedaan mendasar dari kedua bentuk sel tersebut terletak pada mitokondrianya. Sel jamur orbikular memiliki mitokondria yang lebih sedikit, namun dengan bentuk yang lebih besar. Tetapi sel jamur oval memiliki mitokondria yang lebih banyak, namun dengan bentuk yang lebih kecil. Dapat dilihat pada gambar di samping bentuk dari sel jamur yang berbentuk orbikular dan sel jamur yang berbentuk oval. Selanjutnya saya serahkan kepada Gracelyn. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi dari jamur Malassezia furfur adalah kerajaan fungi, divisi Basidiomycota, kelasnya adalah Exobasidiomycetes, ordonya Malassezia class, famili Malassezia genus Malassezia, dan spesiesnya sendiri adalah Malassezia furfur. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Natasha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pada jamur Malassezia furfur. Dengan kemampuan rekombinan murni, alergen Malassezia furfur yang mampu merealisasikan peran protein pengikat IgE pada dermatitis atopik atau DA, Malassezia furfur memainkan peran penting dalam patogenesis dermatitis atopik karena 40-65% pasien dengan dermatitis atopik memiliki tes kulit positif atau serologi IgE spesifik dengan ekstrak Malassezia furfur. Malassezia furfur. Sejumlah komponen pengikat IgE tergantung dalam Malassezia furfur, seperti yang ditunjukkan oleh immunoblotting dan pola komponen pengikat IgE yang bervariasi antara serum pasien individu dan antara ekstrak-ekstrak. Untuk menentukan pentingnya masing-masing komponen pengikat IgE, penting untuk mendapatkan persiapan alergen yang murni, bebas dari protein yang mencemari. Campuran standar dari alergen rekombinan tersebut yang dikarakterisasi dengan baik memiliki potensi untuk menghilangkan masalah reproduktivitas yang terkait dengan ekstrak alergen mentah yang biasanya digunakan dalam diagnosis alergi dan untuk meningkatkan spesifitas dan sensitivitas secara signifikan. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap modifikasi dari Malassezia furfur. Berikut tahap-tahapnya, yaitu 1. Malassezia furfur yang berasal dari American Type Culture Collection dibiarkan pada menu gliserol monosterat atau minyak zaitun selama 2 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Kedua,
cDNA disintesis menggunakan maraton cDNA amplifikasi kit dengan modifikasi cDNA sintesis primer, adaptor, dan primer PCR memungkinkan penyisipan searah produk PCR ke dalam XBY atau ASP718 vektor TGUVFO dibatasi. Ketiga, serum yang digunakan dalam biopanning berasal dari pasien DA dengan radiogliosorbent test atau RAS hingga Malassezia furfur sebesar 43 Ku per liter dan total IgE 5.500 Ku per liter. Next. Keempat, salah satu mikrogram tikus antimanusia IgE antibody monoklonal yang ditunjuk CGM9 di 100 al dari DA1 yang ditambahkan ke setiap antibody monoklonal dilapisi ke sumur mirokliter polistiren semalam pada suhu 20 derajat Celcius. Kelima, Kemudian penjajaran urutan dilakukan dengan menggunakan metode kristal. Daerah pengkodean cDNA dari alergen yang berbeda diamplifikasi dari DNA fagemit yang sesuai menggunakan PCR dengan DNA polimerase dalam reaksi standar. Keenam, sebelum melanjutkan inkubasi 2 jam, ekspresi protein rekombinan diinduksi dengan penambahan 0,4 mm isopropil beta-D-tiolaktosida. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu protein yang dimurnikan di elektroforesis pada 15% gel natrium diodesil sulfat poliakrilamida dan diwarnai dengan tumis biru cemerlang yang kemudian dipotong dan diakomodasi dengan serum dari pasien DA. Next. Hasil dari modifikasi tersebut adalah ukuran utama perpustakaan cDNA dari Malassezia furfur adalah count independen yang pustaka ini digunakan untuk pengayaan selektif protein pengikat IgM. Dengan ketersediaan rekombinan alergen Malassezia furfur memungkinkan untuk mengevaluasi reaktivitas sel T pasien DA terhadap individu yang komponen alergennya telah terdefinisi dengan baik. Panel alergen Malassezia furfur yang sekarang tersedia akan digunakan sebagai alat untuk mempelajari peran pengikat IgE protein dalam patogenesis DA. Semua protein telah diekspresikan sebagai protein rekombinan dalam E. coli dan telah terbukti dikenali oleh IgM. Oleh karena itu, sensitivitas untuk diagnosis sensitisasi Malassezia furfur yang telah dicapai dengan panel alergen rekombinan yang dilaporkan cukup baik. Tes alergi in vivo dan in vitro masih menjadi dasar utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Baik, saya akan menjelaskan mengenai patogenesitas dan terapi pengobatan dari Malassezia furfur. Patogenesis Malassezia furfur. Malassezia furfur merupakan spesies jamur tunggal yang menginfeksi jamur kulit secara non-dermatofitosis, yakni dengan melibatkan zat yang dapat mencerna keratin kulit, tetapi hanya menyerang lapisan kulit yang paling luar saja. Malassezia furfur yang semula berbentuk ragi akan berubah menjadi bentuk miselial yang menyebabkan kelainan pada kulit. Salah satunya, di antaranya seperti seborrheic capitis, pityriasis versicolor, dan dermatitis seborrheic. Yang pertama, seborrheic capitis. Seborrheic capitis atau yang biasa kita kenal dengan nama kotamil atau dandruff adalah pengugasan sel stratum corneum yang berlebihan di kulit kepala, berwarna keputih-putihan dan disertai dengan rasa gatal. Terdapat 3 faktor utama penyebab kotamil, yaitu aktivitas kelenjar sebasea, jamur Malassezia, dan daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua ada pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor atau tinea versicolor adalah penyakit jamur superficial yang kronis pada kulit dengan tanda khas berupa lesi berbatas jelas, berwarna putih, merah muda, ataupun kecoklatan, tergantung pigmentasi normal penderita, paparan sinar matahari, dan beratnya penyakit. Pityriasis versicolor timbul apabila Malassezia furfur berubah menjadi bentuk miselium karena faktor predisposisi baik eksogen maupun endogen.
dari faktor eksogen bisa meliputi panas, kelembaban, penutupan kulit oleh kosmetik atau pakaian, di mana terjadi peningkatan CO2, mikroflora, dan pH. Sedangkan dari faktor endogen bisa merupakan malnutrisi, terapi imunosupresan, dan karena hiperhidrosis. Yang ketiga ada dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic adalah kelainan kulit papulus squamosa dengan predisposisi dengan daerah kelenjar sebasea, scalp, wajah, dan badan. Dermatitis ini dikaitkan dengan malassezia furfur yang terjadi akibat gangguan imunologis dikarenakan kelembaban lingkungan, perubahan cuaca, ataupun trauma dengan penyebaran lesi dimulai dari derajat ringan, misalnya ketombe, sampai dengan bentuk erythroderma. Nah, untuk pengobatan malassezia furfur dapat dilakukan dengan memberikan anti jamur secara topikal apabila lesi minimal atau secara sistemik apabila lesinya luas. Kemudian atau dengan pengobatan secara topikal tidak berhasil. Untuk lesi terbatas berbagai krim derivat azol seperti ketoconazole, miconazole, clotrimazole, isoconazole, fluconazole dapat digunakan. Dapat diberikan shampoo yang mengandung antimikotik seperti selenium sulfida 2,5%, ketoconazole 2%, dan zinc. Piriton. Pengobatan sistemik dilakukan dengan pemberian ketoconazole 200 mg per hari selama 5-7 hari, fluconazole 400 mg dosis tunggal dan diulang 1 minggu, atau itraconazole 200 mg per hari selama 5-7 hari. Nah, obat topikal sebaiknya diteruskan 2 minggu setelah hasil pemeriksaan dengan lampu watt dan mikologis kerukan kulit negatif. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan kami adalah malassezia furfur dikenal memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda atau pleomorfik. Dengan diameter 2-7 nanometer, morfologi malassezia furfur dapat berubah-ubah dan tidak stabil. Secara keseluruhan, genus Malassezia sekarang menampung 14 spesies lipofili. Dengan kemampuan rekombinan benih alergen, Malassezia furfur yang mampu merealisasikan peran protein pengikat IgE pada dermatitis atopik atau DA. Malassezia furfur merupakan spesies jamur tunggal yang menginfeksi kulit secara non-dermatofitosis, dan jamur golongan non-dermatofitosis ini melibatkan zat yang dapat mencerna keratin kulit, tetapi hanya menyerang lapisan kulit yang paling luar saja. Pengobatan infeksi karena Malassezia furfur dapat dilakukan dengan memberikan anti jamur secara topikal bila lesi minimal atau secara sistemik bila lesi luas, kambuhan, atau dengan pengobatan secara topikal tidak berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan pemilihan kata-kata. Terima kasih atas waktunya.